Sementara itu pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi untuk memberlakukan larangan bepergian atau cekal ke luar negeri terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto Haka. Hasto telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Selain Hasto, KPK juga mencekal advokat Doni Tri Istiqomah DTI. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku. Asep menerangkan larangan tersebut berlaku selama 6 bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penyidikan. Larangan tersebut juga diterapkan kepada semua pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Larangan bepergian ke luar negeri tersebut tidak hanya diberlakukan kepada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, namun juga bisa diterapkan kepada pihak dinilai penting dalam proses penyidikan. KPK pada Selasa 24 Desember menetapkan 2 orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto HK dan advokat Doni Tri Istiqomah DTI. Setio menyebut Hasto mengatur dan mengendalikan Doni untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui kader PDIP Agustiani Tio Fridelina. Untuk diketahui, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia. Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang DPO sejak 17 Januari 2020. Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan. Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus yang sama dengan Harun Masiku. Saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana 7 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Kedung Pani, Semarang, Jawa Tengah. KMB Bali Pos melaporkan.